Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 167. Halo, siapa di sana? Ketika dia hendak pulang kerja, Qin Ming tiba-tiba menerima panggilan aneh. Maaf, Tuan Qin. Saya Wei Li, ayah Wei Wei. Suara Wei Li terdengar mendesak, dipenuhi kecemasan dan kesedihan. Qin Ming menduga ada yang tidak beres dengan dirinya dan bertanya langsung, Tuan Wei, apa yang Anda inginkan dari saya? Puan Qin, saya punya sesuatu yang mendesak. Sesuatu terjadi pada Wei Wei. Apakah Anda punya waktu sekarang? Bisakah Anda bertemu dengan saya? Saya akan turun ke grup Gu. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi pada Wei Wei, jika tidak, Wei Li tidak akan terlalu cemas hingga dia menjadi sedikit bingung. Qin Ming segera setuju, oke, tunggu sebentar, saya akan turun untuk menemuimu. Qin Ming tidak membuang waktu dan segera naik lift ke bawah. Dia melihat Wei Li berlarian bola-balik di depan gedung seperti semut di panci panas. Puan Qin, saya tahu Anda sangat cakap. Wei Wei telah diculik. Saya mohon Anda menyelamatkannya. Melihat Qin Ming, Wei segera menghampirinya dan memohon, jika bukan karena kesempatan yang salah, He akan berlutut. Saya tega memohon pada Qin Ming. Jangan khawatir, bicaralah pelan-pelan. Pintunya bukan tempat untuk berbicara. Qin Ming membawa Wei Li ke kedai kopi terdekat dan bertanya sambil berjalan, bagaimana Wei Wei diculik. Apakah kamu menelepon polisi? Saya tidak berani menelepon polisi. Pihak lain mengancam jika saya menelepon polisi, saya tidak akan pernah melihat Wei Wei lagi. Wei Li mengerutkan kening, dengan ekspresi khawatir di wajahnya melanjutkan, Wei Wei diculik dan dibawa ke negeri dongeng. Klub malam Lerenjian mengadakan lelang malam ini, dan pihak lain meminta saya membawa cukup uang untuk berpartisipasi dalam lelang guna menebus Wei Wei. Mendengar ini, Qin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, mereka melelang dan membayar penebusan. Untuk apa mereka mengambil Wei Wei? Mereka pantas mati. Keduanya datang ke kedai kopi dan menemukan sudut terpencil. Wei Li dengan cepat menceritakan kisah apa yang terjadi. Bulan lalu, Wei Li dan Qin Ming bermain dadu dan hampir kehilangan segalanya. Mereka juga menyinggung Su Feng, pemimpin Bliss Gang. Berkat kebajikan dan kebenaran Qin Ming, dia tidak ingin dia kalah taruhan dan bahkan membantunya menenangkan Su Feng. Kejadian ini sangat memukul Wei Li, dan dia memutuskan untuk mencuci tangannya, mengundurkan diri dan menjauh dari kasino. Namun Wei Li masih memiliki keluarga yang harus dinafkahi, dan dia tidak dapat melakukannya tanpa sumber keuangan, jadi dia berencana menggunakan uang yang dia simpan selama bertahun-tahun untuk melakukan bisnis. Sebelum Wei Li dapat memutuskan bisnis apa yang akan dimulai, seorang teman mendatanginya dan meminta untuk meminjam sejumlah uang. Nama temannya adalah Ma Cheokun, yang mengelola toko barang antik, dia suka berjudi dan sering pergi ke kasino, dan dia menjadi akrab dengan Wei Li setelah bola balik. Meski keduanya saling kenal, Ma Cheokun meminta pinjaman 3 juta, namun Wei Li tidak berniat meminjam. Setelah diinterogasi, Wei Li mengetahui dari Ma Cheokun bahwa pasar barang antik sedang sangat panas akhir-akhir ini, dan nilai investasinya sangat tinggi. Satu set barang antik senilai beberapa juta dapat dijual kembali untuk melipat gandakan keuntungan. Ma Cheokun meminjam uang tersebut untuk menjual kembali barang antik porselen biru dan putih, dan berulang kali dengan sungguh-sungguh berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada Wei Li dalam waktu 10 hari beserta bunganya. Bagaimanapun, Wei Li tergerak oleh keuntungan yang tinggi dan memutuskan untuk memulai bisnis barang antik dengan Ma Cheokun. Tapi bagaimanapun juga, dia baru saja memasuki industri ini, dan Wei Li tidak tahu banyak tentang barang antik, jadi dia sangat berhati-hati dan mengikuti Ma Cheokun ke pasar pagi barang antik setiap hari. Selama periode ini, di bawah bimbingan dan nasihat Ma Cheokun, Wei Li menghabiskan 5.000 yuan untuk membeli 2 potong barang antik porselen. Jika beruntung, dia menjualnya dalam beberapa hari, menghasilkan keuntungan bersih sebesar 50.000 yuan, keuntungan 10 kali lipat. Setelah mencicipi manisnya, Wei Li menjadi sangat antusias. Naiklah, bersiaplah untuk pertarungan besar. Beberapa hari yang lalu, seorang bos besar datang ke rumah saya dan mengaku ingin membeli barang antik porselen biru dan putih yang bagus untuk koleksinya. Karena harga barang antik porselen biru putih yang sangat tua sangat mahal, berkisar antara 1 juta hingga puluhan juta bahkan ratusan juta, Wei Li dan Ma Cheokun tidak punya uang sebanyak itu untuk membeli barang di mana-mana dan tidak dibuka selama 3 tahun. Setelah meninggalkan nomor telepon bos besar, Wei Li mengikuti Ma Cheokun untuk mencari barang, dan menemukan vas plum biru dan putih dengan jalinan cabang dan pola bunga dari zaman Xuande dinasti Ming dari teman Ma Cheokun. Setelah menyepakati waktu, keduanya mengajak bos besar untuk melihat barangnya. Setelah bos besar melihat vas porselen biru putih, dia sangat menyukainya dan setuju untuk membelinya dengan harga 6 juta saat itu juga. Harga pembelian yang dinegosiasikan adalah 4 juta, dan dia bisa mendapat untung 2 juta jika dia menjualnya kembali. Pada hari mereka bertemu, Ma Cheokun tidak membawa kartu banknya, jadi dia meminta Wei Li untuk memberikan uang muka. Semuanya telah diselesaikan, dan bos besar juga memberikan deposit sebesar 50.000 yuan.
Selama dia membeli barang antik dan menjualnya kembali, dia akan dapat memperoleh kembali modalnya dengan bunga. Namun, setelah Wei Li membayar uangnya, dia membawa vas porselen biru dan putih itu kepada bos besar. Setelah penilaian yang cermat, bos besar itu memutuskan bahwa porselen biru dan putih itu adalah tiruan yang bagus dan meminta Wei Li mengembalikan depositnya, menolak membelinya dan bahkan memarahi Wei Li. Wei Li segera menghubungi Ma Cheokun dan bersiap mencari penjualnya, tetapi ternyata telepon Ma Cheokun dimatikan, toko barang antik tutup, dan orang yang menjual porselen biru dan putih kepadanya tidak dapat ditemukan. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Ma Cheokun mungkin salah satu peserta penipuan ini. Ketika Wei Li sedang mencari Ma Cheokun, dia menerima telepon. Pihak lain menyatakan bahwa Ma Cheokun berhutang kepada mereka kepada rentenir. Ma Cheokun mengatakan bahwa dia telah meminjamkan uang kepada Wei Li akan membayar kembali rentenir tersebut atas namanya, dan pihak lain juga menculik mereka. Dia meminta Wei Wei dan meminta Wei Li membawa uang untuk menebus orang tersebut malam ini. Tidak hanya dia ditipu sejumlah besar uang, tetapi putrinya juga dalam bahaya. Wei Li sangat marah hingga dia muntah darah, tetapi yang lebih penting adalah menyelamatkan Wei Wei. Saya tidak punya uang untuk menebusnya. Dia benar-benar dikalahkan dan tidak punya pilihan selain datang dan meminta bantuan Qin Ming. Setelah mengatakan ini, Wei Li merasa seolah-olah dia telah berumur 10 tahun. Dia terus menghela nafas, menurunkan kakinya dan menepuk dadanya, menyesali dan menyalahkan dirinya sendiri. Melihat penampilan Wei Li, Qin Ming tidak tahan. Selain itu, Wei Wei adalah temannya, jadi dia tidak bisa mati begitu saja tanpa menyelamatkannya. Jangan terlalu khawatir, serahkan masalah ini padaku. Aku akan pergi ke dunia manusia Xianle malam ini untuk menyelamatkan Wei Wei. Terima kasih. Terima kasih banyak, Tuan Qin. Anda adalah dermawan yang hebat bagi keluarga kami. Selama kami bisa menyelamatkan Wei Wei dengan selamat, saya akan menyetujui persyaratan apapun yang Anda miliki. Kata Wei Li penuh terima kasih. Tidak ada imbalan tanpa imbalan. Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, kita bisa menunggu sampai Wei Wei diselamatkan. Kata Qin Ming dengan tenang. Di pagi hari, Qin Ming membuat janji dengan Yang Ningxuan untuk membantunya berlatih malam ini. Jika hal seperti ini terjadi, dia harus menelepon Yang Ningxuan untuk menghindarinya. Pada jam 8 malam, Qin Ming dan Wei Li tiba di klub malam Xianle Renjian, tapi dia masuk sendiri dan meminta Wei Li menunggu di luar. Xianle Renjian adalah klub malam yang lengkap dengan kerumunan campuran. Pria muda dengan rambut berwarna-warni dan berbagai tato dapat dilihat di mana-mana, serta gadis-gadis menawan dan seksi berdandan. Qin Ming langsung pergi ke bar di lantai dansa, berpikir untuk mencari seseorang untuk menanyakan tentang apa yang disebut lelang dan di mana diadakannya, sehingga dia bisa menyelamatkan Wei Wei. Setelah menemukan kursi kosong dan duduk, Qin Ming memesan sebotol bir dan minum sendiri sambil mengamati orang-orang di sekitarnya untuk melihat siapa yang cocok untuk ditanyakan. Pria tampan, bukankah kamu kesepian minum sendirian? Apakah kamu ingin aku minum bersamamu? Pada saat ini, seorang wanita dengan riasan smoky seksi, rok mini tali ikat, dan memancarkan feminitas dewasa dan menawan datang ke Qin berikutnya kepada Ming, katanya dengan suara mendayu-dayu. Qin Ming tiba-tiba mencium aroma yang menyengat dan kaya, menatap wanita itu sambil tersenyum, dan merasa bahwa wanita itu setidaknya berusia 30 tahun, dan riasan tebal hanya untuk menyembunyikan usia sebenarnya. Kamu memiliki penglihatan yang bagus, kamu benar-benar melihat bahwa aku hampa dan kesepian. Tampan, kamu benar-benar pandai bercanda. Wanita itu tersenyum menawan dan sengaja membungkuk untuk memperlihatkan garis karirnya di antara sepasang payudaranya merayu pria. Jika kamu tidak kesepian, bagaimana kamu bisa datang ke sini untuk minum sendirian? Ini berarti kamu juga kesepian, jika tidak, kamu tidak akan datang kepadaku untuk minum. Qin Ming menjentikkan jarinya dengan baik dan memberi isyarat kepada pelayan untuk meminta 3 botol bir lagi. Dua orang yang kesepian bertemu bersama. Sungguh tidak masuk akal untuk tidak minum dan menghilangkan kekosongan di hati satu sama lain. Ayo, kita minum agar tidak kesepian lagi. Wanita itu mengambil sebotol bir yang diberikan oleh pelayan, menyentuhnya dengan Qin Ming, dan meminum seluruh botol bir dalam satu tarikan napas. Menyegarkan. Qin Ming tersenyum, mengangkat lehernya, dan menuangkan sebotol bir ke perutnya. Setelah minum, wanita itu menjilat bibir merahnya. Gerakannya sangat menawan, dan ekspresinya penuh kasih sayang. Orang-orang mau tidak mau ingin menekannya dengan kasar dan menghancurkannya untuk melampiaskan amarah mereka. Selain minum, apakah Anda menyediakan layanan lain? Kata Qin Ming sambil tersenyum buruk. Apakah pria tampan itu masih ingin memainkan beberapa trik lain? Wanita itu tersenyum menawan, membusungkan dadanya seolah-olah tidak sengaja, berpura-pura malu dan mencoba melakukannya, dan berkata, jika pria tampan itu benar-benar ingin bermain-main. Adik perempuanku akan melakukannya hari ini. Malam ini milikmu, apapun yang kamu lakukan, aku akan menemanimu sampai akhir. Namun, ini pertama kalinya bagimu, jadi jika kamu melakukan sesuatu yang menarik, kamu harus memberiku sedikit kompensasi. Pertama kali. Apakah ini pertama kalinya bagimu setiap hari? Qin Ming diam-diam membencinya, tetapi tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia mengeluarkan beberapa lembar uang merah,
menjejalkannya di antara payudara wanita itu, dan berkata sambil tersenyum, saya menemukan bahwa Anda tidak cocok untuk saya. Apakah ada siswi yang debut untuk pertama kalinya? Mendengar ini, wanita itu memasang ekspresi tidak senang di wajahnya, tapi dia tidak bisa marah demi uang, jadi dia berkata dengan genit, pria tampan, kata-katamu terlalu melukai harga diri adik perempuanku. Bukankah adik perempuanku cantik dan tidak cukup feminin? Kamu cantik, seksi, dan cukup menawan, tapi kamu bukan tipeku. Aku suka wanita yang murni dan masih memiliki tubuh suci. Saat dia mengatakan itu, Qin Ming memasukkan setumpuk tiket merah lagi. Jika kamu bisa memperkenalkannya, itu akan sangat bermanfaat bagimu. Wanita itu menundukkan kepalanya dan melirik. Dia memperkirakan tip yang diberikan Qin Ming kali ini bukan 1.000, tapi 800, lebih dari apa yang dia peroleh dengan memberikan layanan lain. Pria tampan, kamu telah menemukan orang yang tepat, jangan lihat Xiaoxi belum terlalu tua, tapi dia sering datang ke klub malam ini dan mengenal banyak gadis tipemu, jadi aku jamin mereka semua masih perawan. Dia memiliki potensi untuk menjadi seorang ibu. Qin Ming berkomentar dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum main-main, lupakan saudara perempuan yang Anda sebutkan, saya mendengar bahwa sekelompok wanita cantik baru telah tiba di klub malam. Para tamu harus mengajukan penawaran untuk memenangkan wanita cantik. Bisakah Anda mengajak saya melihatnya mereka? Bab 168. Itu adalah permainan untuk orang kaya. Sebaiknya kamu tidak berpartisipasi. Demi kemurahan hatimu, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Wanita itu mencondongkan tubuh ke telinga Qin Ming dan merendahkan suaranya dengan ramah, klub malam mereka mengklaim bahwa mereka semua adalah gadis perawan, namun kenyataannya, 9 dari 10 dari mereka telah menjalani operasi rekonstruksi, hanya untuk menipu orang-orang kaya itu. Saat ini, pria dapat menjalani operasi plastik untuk berubah menjadi wanita, dan wanita dapat menjalani operasi plastik untuk berubah menjadi pria. Qin Ming tidak meragukan keaslian, rahasia, yang dikatakan wanita itu, tapi dia tidak peduli sama sekali. Aku hanya ingin memperluas wawasanku. Sebaiknya aku bisa bertemu tipe yang aku suka. Kalau tidak, itu tetap pengalaman yang bagus. Wanita cantik itu menawar di kotak khusus di lantai 3. Jika kamu tidak punya kartu VIP untuk klub malam, jangan coba-coba masuk. Aku tidak bisa membantumu. Wanita itu menyesal bukannya dia menyesal tidak bisa membawa Qin Ming ke sana, tapi dia tidak bisa mengambilnya lagi dari Qin Ming. Kamu masih membutuhkan kartu VIP, jadi aku tidak bisa masuk. Kata Qin Ming kecewa. Pikiran wanita itu berputar-putar, dan dia tersenyum menawan dan berkata, tampan, melihat kamu benar-benar ingin pergi, saya dapat membantumu meminjam kartu VIP, tetapi biaya menyewa kartu tidak murah. Lupakan saja, saya tidak tertarik untuk menambah pengetahuan atau minum lagi. Qin Zhenzhen mendapatkan kartu VIP dan tidak membutuhkan bantuan dari orang lain dia bisa. Setelah minum sebotol anggur lagi, Qin Ming bangkit dan pergi ke kamar mandi, tetapi bukannya kembali ke bar, dia tetap berada di dekat lift, berpura-pura sedang menunggu lift. Beberapa menit kemudian, seorang pria parubaya dengan sosok gemuk dan arloji emas di tangannya, yang sekilas terlihat seperti orang kaya, berjalan ke dalam lift sambil memeluk seorang gadis yang mengenakan rok rendah seksi mengikutinya dengan tenang. Dia masuk dan berdiri di belakang pria itu. Sesampainya di lantai 3, ketika Qin Ming turun dari lift, dia sudah memiliki kartu VIP emas di tangannya. Dia mendapatkan kartu ini dari dompet pria parubaya tanpa menyadarinya. Halo tuan, ada yang bisa saya bantu? Seorang pelayan menghampiri kami dan bertanya dengan sopan. Saya di sini untuk berpartisipasi dalam lelang kecantikan. Qin Ming menunjukkan kartu VIP-nya dan berpura-pura menjadi kaya dan sombong. Silakan ikuti saya. Pelayan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat mengundang dan membawa Qin Ming ke kamar pribadi di ujung koridor. Penjaga gerbang khusus hanya mengenali kartunya tetapi tidak mengenali orangnya. Mereka memeriksa kartu VIP Qin Ming dan memastikan keasliannya sebelum mengundangnya masuk. Kotaknya kecil, dengan pencahayaan redup, dan ditata seperti bioskop kecil. Terdapat 6 baris kursi berundak, dengan panggung melingkar di depan. Pada saat ini, setengah dari kursi di dalam kotak diisi oleh laki-laki. Qin Ming secara acak menemukan tempat duduk di sebelah lorong dan duduk. Semakin banyak orang datang satu demi satu, dan pelanggan yang mereka kenal saling berbisik, membicarakan keindahan yang akan dilelang malam ini. Sekitar 15 menit kemudian, pembawa acara berjas dan berdasi melangkah ke atas panggung dari pintu samping, memegang mikrofon dan dengan lantang berkata, para tamu yang terhormat, selamat malam, saya telah membuat Anda menunggu lama sekali. Anda semua di sini untuk keindahan malam ini. Ayo, tanpa basa-basi lagi, inilah kecantikan nomor 1. Para pria yang hadir langsung heboh dan membuka mata untuk menunggu dan melihat. Wanita etiket menarik seorang gadis yang mengenakan bikini putih dan berkulit putih. Menggantungkan plat nomor dengan nomor 1 di pinggangnya, dia tampak seperti sedang dalam pertunjukan bakat. Mata gadis itu tertunduk, wajahnya malu-malu, sebagian besar tubuhnya terbuka, dan payudaranya yang bangga tampak terlepas dari pakaiannya kapan saja, yang sangat mencolok di bawah cahaya. Kecantikan No. 1 hanya dijual untuk malam pertama. Harga awalnya 10.000. Tamu mana yang akhirnya bisa memenangkan kecantikan? Semua orang mulai menawar. Pembawa acara berteriak secara provokatif. Untuk berjaga-jaga. 12.000. 13.000.
Gadis nomor satu itu dengan hati-hati merias wajahnya dan terlihat sangat cantik, dengan sosok yang berlekuk, pemandangan bikini seksinya membuat pembuluh darah orang berpacu. Qin Ming datang untuk menyelamatkan Wei Wei dan tidak tertarik pada gadis-gadis ini. Dia diam-diam menyaksikan satu demi satu dilelang seperti komoditas. Selama periode ini, Qin Ming menemukan bahwa sebagian besar gadis itu waras dan tidak ada yang menolak sama sekali selama pelelangan dan bahkan sangat kooperatif, menunjukkan bahwa mereka bersedia. Seiring berjalannya waktu, gadis-gadis itu dilelang satu persatu, dan para pria yang berhasil menawar tidak sabar untuk menikmati dan menghabiskan malam bersama kurang dari 10 orang yang tersisa. Qin Ming memperkirakan secara kasar bahwa setidaknya ada 20 gadis yang berpartisipasi dalam pelelangan, dan harga transaksinya lebih dari 20.000 hingga 30.000 yuan, dan gadis dengan angka luar biasa bisa mencapai 60.000 hingga 70.000 yuan klub malam dalam satu malam. Keuntungan kurang dari 500.000 yuan bisa mencapai puluhan juta sebulan, yang bisa dikatakan sebagai keuntungan besar. Saya kira para VIP yang tersisa semuanya adalah pengunjung tetap klub malam. Mereka tahu peraturan kita. Gadis-gadis yang lebih cantik adalah yang terakhir muncul. Saya ingin mengundang Oiran untuk final. Saat pembawa acara berteriak dengan suara panjang, wanita etiket memimpin seorang gadis yang mengenakan rok tembus pandang hitam dan sepatu bot hitam ke atas panggung. Jelas sekali bahwa seorang anggota staf telah merias wajah untuk Wei Wei, dan wajah cantiknya menjadi lebih halus, seindah bunga, cerah dan mengharukan. Terutama dengan latar belakang rok hitam tembus pandang, Wei Wei seperti mawar hitam yang lembut dan mekar, sangat seksi dan menggugah selera. Namun, Wei Wei berbeda dari gadis lain, matanya kusam, langkahnya mekanis, dan dia tidak sadarkan diri. Saya jamin kecantikan yang akan tampil di final malam ini adalah pelacur tercantik dan seksi dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, saya punya kabar baik untuk diumumkan bahwa karena dia sangat membutuhkan uang, kecantikan ini memutuskan untuk melelang seluruh hidupnya. Dengan kata lain, yang mana jika tamu terhormat berhasil dalam penawarannya, kecantikan ini akan menjadi miliknya seumur hidup. Siapa yang tidak ingin memiliki gadis cantik seperti bunga? Mulai menawar, harganya hanya 300.000. Setengah juta. Begitu kata-kata yang menghasut dari pembawa acara selesai, seorang pria gemuk dengan kepala besar dan telinga besar berteriak dengan tidak sabar. 550.000. 580.000. Menghadapi kecantikan luar biasa yang murni, manis, seksi, dan tanpa pakaian, pria lainnya tidak bisa tenang. Saat harga penawaran terus meningkat, bibir tuan rumah membentuk senyuman bangga. Wei Wei memiliki ekspresi kosong di wajahnya, seolah-olah apa yang terjadi tidak ada hubungannya dengan dia. Qin Ming tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya, tetapi dia tidak berpartisipasi dalam penawaran untuk saat ini. Pria gendut itu sepertinya bertekad untuk memenangkan Wei Wei, dan dialah yang paling agresif dalam menaikkan harga. Pada akhirnya, dia menaikkan harga menjadi 3,6 juta, dan tidak ada yang bisa bersaing dengannya lagi. Harganya sekarang 3,6 juta. Adakah yang lebih berharga? Kamu hanya punya satu kesempatan dalam hidup ini. Kalau dilewatkan, keindahan cantik ini akan jatuh ke pelukan orang lain. Semuanya. Jangan pernah menyesalinya. Juru lelang berteriak penuh semangat, mencoba menaikkan harga satu langkah lebih tinggi. Aku menyukai gadis ini, dan aku pasti menang. Kuharap kalian semua bisa menyelamatkan mukaku, dan aku akan mentraktir kalian minum setelahnya. Dan telinga besar berkata dengan arogan sambil menangkupkan tangan dan tinjunya. 5 juta. Begitu pria gemuk itu selesai berbicara, Qin Ming berkata dengan suara yang dalam. Sialan. Pria gendut itu mengumpat secara diam-diam, berdiri, menatap tajam ke arah Qin Ming, dan berteriak dengan penuh semangat, 5,5 juta. 6,5 juta. Teriak Qin Ming lagi, menaikkan harga sebanyak 1 juta sekaligus, menyebabkan orang-orang di sekitarnya berseru. 6,5 juta berada di luar kemampuan pria gendut itu untuk menanggungnya, tetapi dia tidak mau membiarkan seseorang mencuri cintanya seperti ini. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, 6.600.000. 7.600.000. Qin Ming sekali lagi menaikkan harga sebesar 1 juta, dan ada seruan lain dari sekitarnya. Wajah tuan rumah dipenuhi dengan kegembiraan. Wajah pria gendut itu menjadi lebih jelek daripada menelan seekor tikus mati. Dia hendak memeluk kecantikan itu, tetapi Cheng Yaojin keluar dan mengganggu nasib baiknya. Dia curiga bahwa Qin Ming disewa khusus oleh klub malam, sengaja menaikkan harga bersamanya. Tapi harganya sudah mencapai 7,6 juta, dan Fatih tidak tahan, jadi dia menyerah dengan sangat enggan. Apakah ada yang lebih tinggi dari 7,6 juta? 7,6 juta sekali, 7,6 juta dua kali, 7,6 juta. Pembawa acara memanjangkan suaranya dan melihat sekeliling, tidak melihat siapapun. 7.600.000. Untuk ketiga kalinya, selamat kepada bapak ini karena telah memenangkan kecantikan. Sekaligus saya umumkan bahwa lelang malam ini telah usai. Akan kembali besok. Ada lebih banyak keindahan yang datang. Setelah pelelangan berakhir, semua orang berdiri dan pergi. Pria gendut itu berjalan melintasi kursi dan berjalan ke sisi Qin Ming. Dia berkata dengan sengit, "Nak, kamu berani mencuri seorang wanita dariku, apakah kamu terlalu ambisius?"
Saya memperingatkan kamu, jika kamu masih ingin tinggal di kota Donghai di masa depan, berikan saja gadis itu kepadaku dengan patuh, dan aku dapat memberi kompensasi padamu 5 juta, jika tidak kamu akan kehilangan nyawamu. Dari mana asal lalat itu? Qin Ming menggali telinganya dan memberi isyarat untuk mengusir lalat yang mengganggu itu. Ya, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Pria gemuk itu menjadi marah dan meraih kerah baju Qin Ming. Bagaimana Qin Ming bisa ditangkap oleh pria gemuk yang kikuk, menghindar sedikit, menghindarinya dengan mudah, dan berteriak kepada tuan rumah, seseorang mengancam saya, apakah Anda peduli? Saat ini, tuan rumah menganggap Qin Ming sebagai dewa kekayaan. Beraninya dia menyinggung perasaannya. Dia buru-buru berseru, keamanan, keamanan, tolong keluarkan pembuat onar. 5 atau 6 penjaga keamanan yang berdiri di depan pintu berkerumun dan mengepung pria gemuk itu dengan tatapan penuh semangat. Tuan, tolong undang saya. Ini klub malam Xian Lerenjian, tempat geng Singlong. Saya menyarankan Anda untuk tidak menimbulkan masalah di sini. Kata penjaga keamanan terkemuka dengan dingin. Nak, mari kita tunggu dan lihat. Kita akan bertemu di pintu klub malam. Pria gendut itu tidak mampu menyinggung geng Singlong dan tidak berani mempermalukan Qin Ming di depan umum lagi tubuhnya yang gemuk dan pergi dengan marah. Tuan, jangan biarkan babi gendut menyakiti persahabatan Anda. Silakan lewat sini. Melihat pria gendut itu pergi, tuan rumah menyambutnya dengan senyuman di wajahnya dan berkata dengan nada menyanjung. Mengikuti pembawa acara ke belakang panggung, Qin Ming melihat Wei Wei, yang matanya kusam dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia merasa sangat tertekan, meraih tangan lembut Wei Wei, dan berkata dengan lembut, jangan takut, saya akan melakukannya mengantarmu pulang. Bersambung.